Informasi agenda kunjungan 2 Januari 2026 perihal tunggakan pembayaran tagihan pinjaman. Nasabah kami di rumah atau di tempat kerja hingga malam ini. Siapapun ada di rumah, kami dianggap dia yang bertanggung jawab. Yang ambil satu Yosef Stephen, ID kolektor FCL 091 8928. Yang kedua Alek Matubara Lesi kolektor FCL 091 8934. Oke. Yang ketiga Martinus Edward dengan seluruh kerugian material maupun imaterial yang diderita oleh klien kami sehubung dengan timbulnya permasalahan A3 setiap dan seluruh kekayaan atau aset saudara-saudari termasuk namun tidak terbatas pada mobil, motor, rumah, tanah akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran saudara-saudari yang tiga debt collector datang secara bersamaan sekaligus ya. 3 debt collector dikerahkan ke lapangan sekaligus, lengkap dengan surat tugas, lengkap dengan ID card. Hari ketiga Januari 2026. Teman-teman yang mengalami galbay, yang mengalami telat bayar, takut teman-teman semuanya. Kalau takut mendingan videonya ditinggalin aja teman-teman. Tapi kalau tidak takut, yuk ditonton, disimain sampai habis biar teman-teman tahu poinnya apa, teman-teman juga mendapatkan kesimpulannya seperti apa yang harus kita lakukan dan apa cara untuk menghadapi ini semuanya ke depannya. Terutama teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol legal, pinjol raksasa per Januari 2026. Tapi sebelum kita lanjutkan, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini makin berkembang. Silakan. Ada 2 versi yang mau kita bahas hari ini teman-teman. Pertama, pengerahan 3 debt collector lapangan langsung ke rumah nasabah. Habis itu permintaan melalui somasi akan mengambil aset orang yang galbay gitu ya. 2 hal itu mau kita bahas dan kita bacakan juga. Ini saya mendapatkan kiriman dari salah satu follower saya juga yang mungkin saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Di sini dia menyampaikan di hari kemarin dia bilangin, "Sore bang, maaf mengganggu, saya mendapatkan WA seperti ini. Yang ingin saya tanyakan ke abang, apakah yang saya garis merah tersebut sudah melanggar aturan OJK? Apakah semua yang ditulis di WA tersebut melanggar aturan OJK? Terima kasih atas waktunya bang. Sehat selalu ya bang ya." Iya teman-teman semuanya. Yuk kita lihat teman-teman semuanya. Nanti Anda kalau yang mau juga bertanya sama saya juga boleh. Itu di pojok sudah ada Instagramnya, teman-teman boleh follow saya atau langsung aja ke WA saya juga boleh. Jadi membership di sini, klik gabung nanti ya teman-teman ya. Ambil untuk telepon Medipro nih. Oke, di sini mana dia ya? Ini yang ini teman-temanku, lihat di sebelahan saya. Informasi agenda kunjungan 2 Januari 2026 perihal tunggakan pembayaran tagihan pinjaman. Nasabah kami di rumah atau di tempat kerja hingga malam ini. Siapapun ada di rumah, kami dianggap dia yang bertanggung jawab. Dan ingat, kami ke situ bukan merampas atau merampok, kami mengambil hak kami yang sudah Anda pakai. Apabila tidak kooperatif akan didampingi RT atau RW karena keterlambatan sudah terlalu lama. Habis itu, jika tidak ada pembayaran, petugas yang ambil satu Yosef Stephen, ID kolektor FCL 091 8928. Yang kedua Alek Matubara Lesi kolektor FCL 091 8934. Oke. Yang ketiga Martinus Edward, ID kolektor FC 091 8950 ya, semuanya sama aja ya 89, cuman gantinya 2 huruf di belakang aja teman-teman. Cuman yang saya nggak habis pikir di sini si Martinus ini belum juga dipecat ya, masih ada aja namanya. Oke.
Siapkan materai 10.000 untuk perjanjian Anda jika memang Anda tidak mau membayar minimal pembayaran 50% dari aplikasi sebelum pukul 18.00. Oke. Mengingat tadi yang disampaikan oleh si follower saya ini menyampaikan yang saya garis bawahi, oke. Yang dia garis bawahi di sini adalah siapapun yang ada di rumah kami anggap dia yang bertanggung jawab. Dan ingat, kami ke situ bukan merampas. Oke, yang dia garis bawahi itu melanggar OJK. Ini sangat melanggar. Ini sangat melanggar. Semua aturan dilanggar. Karena mereka tahu aturan itu dilanggar, makanya mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Ya, betapa bodohnya teman-teman kalau harus percaya dengan chat buta seperti ini, chat sampah seperti ini. Terlalu bodoh teman-teman kalau teman-teman mempercayai mereka akan berkunjung. Mereka tidak berkunjung. Mereka tidak akan datang. Kalau soal mereka bilangin petugas yang ambil seperti Joseph Stephen, saya nggak tahu ini nama siapa yang dicomot, saya nggak tahu ya. Alek Matubara, Martinus Edward, ini nggak ada yang asli. Ya, ID kolektor ini nggak ada yang asli. Ini hasil copy paste karangan mereka dan segala macam, cuma sebatas itu gitu loh. Kalau kita sebagai debetur harus baperan gara-gara hal ini, jangan ya teman-teman semuanya. Makanya saya sampaikan sama teman-teman semuanya, kemarin itu di awal-awal tahun saya sampaikan juga gitu loh. Hal yang harusnya teman-teman lakukan adalah sudah saatnya teman-teman mengambil sikap ya, bahwasannya Anda harus menutup akses yang ada, mulai dari telepon, WhatsApp, dan email itu harus ditutup gitu loh. Nggak bisa teman-teman biarkan hal itu terus menerus terjadi gitu. Itu nggak bisa teman-teman biarkan. Akhirnya seperti ini. Padahal Anda sudah tahu ini pesan cacat banget. Kita harus percaya dari mana mereka aja ketakutan menyebutkan nama aplikasi aja, mereka ketakutan. Mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi mereka gitu loh. Karena mereka sudah melanggar aturan yang ada, makanya mereka tidak berani menyebutkan. Dia hanya memberikan tekanan dari jarak jauh. Sudah berapa kali saya sampaikan, debt collector itu poin keberhasilan paling utama adalah memberikan tekanan dari jarak jauh. Kalau Anda sudah tertekan, Anda sudah panik, itu mereka berhasil. Tapi kalau Anda belum tertekan, Anda belum panikan, ya mereka masih dikategorikan gagal gitu loh. Makanya mereka memberikan hal-hal seperti ini karena mereka tahu Anda orangnya panikan, Anda orangnya baperan gitu loh. Dikit-dikit langsung takut, dikit-dikit langsung cemas. Nah, inilah tujuan mereka sebenarnya teman-temanku. Ya, di sini oh ya Bang, ini kalau bisa nggak usah masukin ke YouTube ya. Saya hanya ingin tahu apakah ini melanggar aturan OJK. Terima kasih atas waktunya. Masukin aja lah. Apa pula yang perlu ketakutin. Lagian juga biar orang-orang lain tahu kok penagihan-penagihan buta ini sering dipakai debt collector untuk menghindari sanksi-sanksi dari OJK. Makanya penagihan buta itu selalu dipakai. Ya, jadi nggak usah kamu hiraukan, nggak usah kamu cemaskan. Sebelum kamu mengalami ketakutan, mereka sudah takut lebih dulu. Habis itu lagi di sini malam Bang Medi, semoga Bang Medi sehat selalu, mudah-mudahan rezeki di tahun 2026 ini dan seterusnya. Tetap semangat untuk kita-kita yang berjuang dalam Galbay. Oke. Bang Medi, ini terkait Julo yang tempo lalu saya pernah tanyakan ke Abang sekitar September dan Oktober kemarin. Saya masih belum bisa bayar dan masih kesulitan dana sehingga saya di SP ke-6 sampai dengan sekarang Japo tanggal 2. Mau tanya Bang terkait pasal 2 dan 3 seperti ini. Mengingat saudara-saudari tidak kunjung menyelesaikan kewajiban hukum pembayaran saudara-saudari yang tertunggak dan jatuh tempo meskipun kami telah peringatkan beberapa kali, maka melalui surat pemberitahuan tindakan hukum ini kami menyatakan akan menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia, di antara memberikan laporan kepada OJK, mengajukan gugatan secara perdata atau membuat laporan polisi dalam tahap dan tingkatan apapun dengan perhitungan seluruh biaya dan kerugian material maupun imaterial yang diderita oleh klien kami sehubung dengan timbulnya permasalahan A3 setiap dan seluruh kekayaan atau aset saudara-saudari termasuk namun tidak terbatas pada mobil, motor, rumah, tanah akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran saudara-saudari yang telah tertunggak dan jatuh tempo kepada klien kami, pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum. Terus yang dipertanyakan adalah
Apa iya bisa pasal 3 mereka semena-mena meminta seluruh kekayaan aset digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dan masuk ranah perdata atas dasar apa ya? Mohon penjelasannya. Ya atas dasar ucapan mereka aja gitu loh. Karena pasalnya mengarahkan ke sana, tapi faktanya tidak mengantarkan ke situ. Jadi nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu cemas juga. Ya sudah, anggap angin lalu aja. Tidak segampang itu gitu loh. Ya intinya tidak segampang itu dan tidak semudah mengucapkan. Banyak tahapan yang harus dilalui, banyak prosedur yang harus ditempuh. Jadi tidak semudah itu menguasai aset-aset orang lain yang tidak ada hubungannya. Ya, kecuali aset kamu itu disita, diambil yang ada berhubungan dengan unsur-unsur pidana, itu oke aja gitu loh. Ya kan? Sedangkan teman-teman semuanya, motor bodong aja itu tidak bisa disita. Motor bodong, ya, motor bodong tidak bisa disita kecuali motor yang kamu pakai hasil dari curian, ada laporan terkait dengan tindak pidana, itu bisa disita. Tapi kalau hanya sebatas motor bodong tapi laporan tidak ada orang yang kehilangan, tidak ada pencurian, polisi pun nggak berhak untuk menyita. Cuman motor bodong itu tidak bisa dibawa ke jalan. Oke, jadi nggak usah terlalu percaya dengan hal-hal gimana teman-teman semuanya gitu loh. Kita memang sudah sampai loh teman-teman semuanya di penghujung tahun 2025 dan di awal tahun 2026 gitu loh. Ini terkhusus untuk semua teman-temanku yang masih telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol. Saya mau mengajarkan buat Anda semuanya persiapan di tahun 2026 untuk menghadapi debt collector, menghadapi pinjol, dan menghadapi ketakutan dalam diri sendiri. Ini nggak bisa lagi dibiarkan gitu loh. Karena ini awal tahun yang baik, harusnya kita juga dengan semangat yang baik ya teman-teman semuanya gitu loh. Kita sama-sama tahu bahwasanya ekonomi sepanjang tahun 2025 itu sangat luar biasa. Tapi tidak menutupi kemungkinan di tahun 2026 ini akan berlanjut. Makanya teman-teman semuanya dibutuhkan persiapan yang lebih matang. Persiapan yang lebih matang ini kemungkinan besar tingkat gagal bayar di pinjol di tahun 2026 ini akan semakin banyak dan semakin meningkat. Otomatis cara penagihan dan cara yang dilakukan oleh pinjol akan lebih ganas lagi. Bahkan sampai mereka akan mempersiapkan untuk FC lapangan yang seringkali teman-teman takutkan. Kemungkinan besar mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya karena sudah tidak memungkinkan lagi. Mereka perhatikan, mungkin sudah tidak memungkinkan lagi kalau kita hanya mengandalkan deskol, caci maki dan segala macam. Mungkin sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga pastinya di tahun 2026 ini saya yakin betul teman-teman semuanya, para pinjol-pinjol yang sebelumnya yang belum mempunyai FC lapangan atau belum siap akan bekerja sama dengan FC lapangan, kemungkinan besar di tahun ini mereka sudah siap, mereka sudah matang. Bahkan teman-teman semuanya, proses hukum atau gugatan-gugatan sederhana akan dipersiapkan. Kalau ini mungkin akan butuh pertimbangan yang matang juga dari mereka ya, karena ini bukan perkara gampang juga. Tapi yang harus kita persiapkan untuk di tahun 2026 ini teman-teman, bukan lagi seperti di tahun 2025. Kalau 2025 teman-teman bebas dengan hal-hal konsep apapun. Tapi di tahun 2026 mental paling utama ini nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa Anda hanya menganggap mencari pelarian, mencari aman, bukan mencari solusi, lebih mencari aman aja. Yang biasanya Anda selalu bertanya kapan saya datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama akan datang. Tujuan Anda ingin bersembunyi di balik jawaban yang ada, tapi ini sudah tidak bisa lagi dilakukan teman-teman. Hal yang harus dilakukan, kita hari ini welcome semuanya. Kita akan membuka diri. Bahkan kehadiran debt collector harus kita nantikan. Karena online ini sudah tidak bisa lagi. Kalau Anda masih ikuti pembayaran melalui virtual, pembayaran secara online, ini nggak bisa lagi. Kita pengen pinjol membuat outlet pembayaran di setiap daerah kabupaten, ataupun daerah kecamatan, ataupun daerah provinsi. Pinjol harus ada kantor perwakilan untuk kita pembayaran secara offline. Ya, karena kita mau mengatasi dampak untuk penipuan ke depannya, teman-teman. Selama ini membayar melalui virtual, begitu banyak yang kena tipu. Ya, membayar melalui transfer, terkadang kita membingungkan mana yang lebih tepat. Jadi alangkah baiknya semakin canggih zaman, semakin banyak modus-modus kejahatan gitu loh. Jadi kita berharap teman-teman semuanya, mental Anda paling utama. Anda harus meminta debt collector datang ke rumah. Ketika Anda mendapati lagi
kata-kata yang mana debt collector akan berkunjung, kata-kata yang mana data dialihkan ke pihak ketiga, saya berharap teman-teman semuanya tidak ada yang ketakutan. Tidak ada yang ketakutan, tidak ada yang kecemasan. Bahkan Anda menawarkan dengan sukarela, silahkan, pintu rumah saya terbuka untuk Anda. Dan saya masih tinggal di alamat sesuai dengan data yang Anda punya. Bisa teman-teman seperti itu? Kalau teman-teman mampu seperti itu, saya yakin persiapan yang seperti ini untuk tahun 2026 sangat dibutuhkan. Ya, karena mental baja ini masih minim orang-orang yang memiliki. Tapi kalau kita masih ikuti untuk lari selalu, takut selalu, cemas selalu, bahaya teman-teman. Ini bahaya gitu loh. Kalau kita selalu lari, kita ini dikejar oleh bayang-bayang. Karena ketakutan itu kita bawa dalam pemikiran. Bagaimana mungkin kita mau lari? Kita lari kemanapun ya tetap aja ketakutan itu ada di kepala. Ya kan? Tetap aja kita takut gitu loh. Sekarang mental bajanya. Mentalnya kita kembalikan. Sumber-sumber yang menjadi ketakutan itu kan tadi sudah saya bahas di dalam video. Nanti teman-teman bisa tonton lagi ya. Sudah saya bahas tadi itu. Sumber-sumber ketakutan sudah kita benahi. Oke, penyebab-penyebab untuk kita ketakutan sudah kita atasi. Tinggal hari ini bagaimana kita merawat mental kita, berdamai dengan pemikiran kita, tidak usah terlalu percaya dengan hal buruk yang selalu terlintas. Kita lawan semuanya. Kalau kita memandang selama ini, wah saya sangat takut dikunjungi FC Lapangan, saya sangat takut dikunjungi oleh pihak ketiga. Hari ini tidak ada cerita takut. Saya pengen bertemu dengan FC Lapangan, saya pengen bertemu dengan pihak ketiga. Saya mau menjelaskan fakta yang terjadi dalam hidup saya. Ini persiapan yang sangat luar biasa loh teman-teman semuanya. Ya, saya rasa kalau teman-teman sudah matang dalam konsep ini, pinjol akan sangat khawatir. Ya, pastinya pinjol akan memenuhi cara tersebut tadi. Pastinya pinjol akan membuat tempat pembayaran secara online atau perwakilan-perwakilan unit kecil di setiap daerah kabupaten. Kalau enggak, pinjol akan berpotensi hancur sehancur-hancurnya sepanjang tahun 2026. Setuju teman-teman semuanya? Selama ini kan mental Anda dihancurkan, pemikiran Anda dihancurkan gitu loh, logika Anda dihancurkan. Kali ini jangan. Awal tahun ini bangun lagi, semangat baru, mental baru, perjalanan baru. Mudah-mudahan rezeki Anda juga baru teman-teman semuanya. Dan Anda pastinya bisa dong memulihkan hidup kembali. Tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil. Tidak ada usaha yang tidak ada hasil. Yang penting sungguh-sungguh dalam hal itu. Jangan ada keraguan, jangan ada takut. Yang selama ini teman-teman, wah saya takut banget nih kalau orang tua saya tahu. Saya takut banget nih kalau suami saya, istri saya tahu. Sekarang kasih tahu. Ini awal tahun. Awal tahun yang bagus. Cari waktu yang tepat, ngobrolin, sampaikan. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan terlalu mengkedepankan pemikiran buruk, tapi kita lihat faktanya. Yang penting kita menjelaskan dengan keyakinan. Di balik itu semuanya kita menyampaikan bahwasannya kita mampu menyelesaikan permasalahan ini. Setuju teman-temanku semuanya? Yang setuju ketik setuju di dalam kolom komentar. Saya berharap teman-temanku semuanya mempraktekannya. Mudah-mudahan benar-benar bisa terbebas. Itu adalah persiapan pertama menghadapi tahun 2026 kalau masih galbay telat bayar pinjol. Sisanya teman-teman semuanya lanjutkan menonton video ini.